Masih dengan topik Ganjar Prabowo mencari pendamping, pemirsa kami lanjutkan lagi kontroversi karena Bu Mega sudah bilang tidak mungkin lah ya Ganjar dengan Prabowo bergabung sehingga kita tidak bahas itu lagi. Sekarang kita langsung bahas, kami sudah merangkum pemirsa 5 nama bacawa pres potensial masing-masing untuk Ganjar dengan Prabowo. Kita carikan di sini Bang Andreas dan Bang Habib ya. Tapi ini berdasarkan memang informasinya sudah beredar dan yang kami miliki juga. Oke, Ganjar dulu. Mengerucut ke 5 nama, bisa salah tapi bisa benar juga. Ada Bu Kofifa, Pak Mahfud MD, Pak Bas, kemudian Pak Erick Thohir dan juga Mas Sandi. Bang Andreas, benarkah 5 nama ini yang paling dipertimbangkan? Paling tidak kan nama-nama itu yang sering muncul di publik kan. Kalau kita lihat dari pola pengambilan keputusan ya untuk cawapres ini kan pasti kan para pengambil keputusan itu akan melihat dinamika yang berkembang di masyarakat gitu. Ya jadi kalau Silvi katakan bahwa ini nama-nama yang paling dipertimbangkan? Diambil dari apa yang terjadi dinamika di masyarakat, tentu ya mungkin kelima nama ini dan memang selama ini kan kita tahu bahwa semua ini kan pejabat-pejabat publik kan. Dan sering dibicarakan di masyarakat termasuk ya berkaitan dengan cawapres. Bukan hanya dinamika di masyarakat, Bang Andreas. Ini juga clue dari Pak Sekjen. Dengan segala macam spekulasinya kan. Oke. Saya langsung tanya, apakah Mr. X-nya Pak Mahfud, Miss X-nya Bu Kofifa, apakah sudah kedua nama? Ya semua nama ini mungkin gitu, semua nama ini masih mungkin. Artinya dalam arti bahkan ya bisa jadi ada nama lain di luar ini gitu. Dan itu bukan tidak hal yang tidak mungkin terjadi dalam arti bahwa semua spekulasi ini kan bisa berkembang sesuai dengan perkembangan dinamika yang ada di masyarakat gitu. Kenapa? Intinya kan semua arahnya mau menang. Ya. Nah untuk menang atau ya kemudian ada yang mau menang dan yang ikut memenangkan gitu kan. Nah tentu pertimbangan pertama tentu melihat ya faktor hal yang menjadi determinan soal dukungan. Dalam hal ini kan orang lihat pada elektabilitasnya. Tapi elektabilitas bukan merupakan segala-galanya gitu. Itu hanya satu faktor gitu kan. Juga perlu memperhatikan aspek ya kualitatifnya gitu. Dalam arti karena ketika cawapres itu diumumkan dan dia bersama dengan capresnya pasti juga akan naik gitu. Sehingga di situ aspek kualifikasi itu penting gitu. Mas Romi, yang kami dengar sebetulnya Bu Mega, karena P3 juga berada dalam tim pemenangan nasional untuk Ganjar ya. Bu Mega itu sudah memanggil Pak Mahfud MD, sudah memanggil Bu Kofifa. Dan apakah nama-nama yang dipanggil ini paling berpeluang? Atau sebetulnya ini tinggal menunggu arahan dari Presiden Jokowi saja? Nggak ada arahan, kan Pak Jokowi bukan atasannya para ketua umum partai. Jadi saya kira pengambilan keputusan itu sifatnya kolegial ya, artinya sederajat lah. Karena apapun beliau kepala negara dan ketika beliau berangkat dulu kan yang mencalonkan malah para ketua umum partai. Yang kedua, apapun Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan dan kita tahu persis bahwa approval rating beliau yang masih menjadikan setidak-tidaknya 15% dari masyarakat kita berdasarkan survei itu masih mengikuti pandangan beliau. Sehingga memang kita harus dengarkan. Dan beliau satu-satunya pejabat yang paling sering turun. Saya jamin di antara seluruh pejabat yang ada yang paling sering turun ya Pak Jokowi mendengarkan suara rakyat secara langsung. Sehingga apapun pandangan beliau tentu sangat kita hargai ya. Jadi bukan arahan tapi pandangan, bedanya apa Mas? Beda. Kalau arahan itu kan instruksi. Kalau pandangan itu kan bisa diterima, bisa tidak. Ini kan konsultatif sifatnya. Nah, dari nama-nama yang ada ini saya kira memang mungkin sekarang sudah mengkerucut karena tinggal 2 minggu mungkin tinggal 2 nama. Ya. Mungkin tinggal 2 nama. Kan tinggal 2 minggu, seminggu 1 nama lah kita eliminasi gitu. Kalau nama-nama misalnya ya ini saya kira kalau nama Pak Erick ini agak sulit karena memang endorsement dari partai-partai yang ada di sini sudah tidak ada yang mengusulkan begitu. Nama Pak Basuki juga belum ada yang mengusulkan sampai hari ini. Dan seperti yang selalu disampaikan bahwa warna merah hijau nasionalis religius nasionalis ini kan warna Republik ini sebenarnya. Dan itu yang kemudian menjadi kebutuhan Mas Ganjar. Dan tidak jarang Bu Mega mengatakan bahwa
NU Muhammadiyah sebagai ormas yang ikut mendirikan republik ini, itu selalu pandangannya didengarkan. Baik. Sehingga memang dalam kacamata itu kebutuhan Mas Ganjar hari ini adalah tokoh yang memiliki karakter religius begitu atau warna religius. Baik, gitu. setidaknya sudah 2 ya, mengerucut kedua nih. Betul. Atau 3 lah kalau mau kita tambahin. Tambahin Mas Andi gitu ya, Mas Romi. Bukan. Pak Sandi dan Pak Mahfud ini sudah yang terakhir ini. Bukan kalau Bu Khofifah? Bu Khofifah sudah dipanggil. Makanya saya katakan kalau dimasukkan Mas X itu adalah oleh Mas Hasto waktu itu ya Bu Khofifah yang sudah dipanggil. Miss X, Mr. X, setidaknya di koalisi pendukung Ganjar ini sudah semakin mengerucut, tidak 5 nama lagi. Bagaimana dengan 5 nama baca pres potensial untuk koalisi Indonesia Maju? Kami masukkan semua di sini nih ya. Ada Mas Zaky, Bang Maman, ketua umumnya kita masukkan. Ada Erick Thohir lagi-lagi, kemudian Erlangga Hartarto, Mas Ahaye, Bu Khofifah lagi-lagi, dan juga Mas Gibran. Saya minta tanggapan ke Bang Maman dulu. Apakah memang 5 nama ini yang sudah dipertimbangkan oleh Pak Prabowo? Kelima nama ini kan yang muncul, yang diusulkan di dalam koalisi Indonesia Maju. Artinya kalau kami dari Partai Golkar, saya ingin sampaikan konsekuensi kita bersepakat untuk bersama, berarti keputusan apapun yang kita ambil bersama-sama. Itu terlebih dahulu ya. Jadi bahwasanya Golkar punya preferensi subjektif dalam mengusulkan itu sah-sah saja. PAN juga begitu, mengusulkan Mas Erick Thohir, lalu ada juga dari relawan Pak Jokowi mengusulkan Gibran, ya nanti mungkin Demokrat mengusulkan Mas Ahaye, lalu juga ada muncul nama Mbak Khofifah. Kita melihatnya dalam sebuah dinamika positif. Itu dulu satu. Tapi Golkar pasti ada target untuk menjadi cawapres untuk Pak Erlangga. Yang kedua gini, artinya nanti diskusinya adalah dari ke-5 nama ataupun ke-6 nama, ke-7 nama, siapa yang bisa memiliki potensi untuk mengantarkan kemenangan. Itu dulu pasti kan ke situ nanti. Selain tadi ada aspek objektif, kompetensi, si A, si B ini seperti apa prestasinya, apa track recordnya, pasti nanti ke situ. Tapi pasti yang kedua adalah bicara tentang kemenangan. Nah begini Mbak, dari hasil survei, di sini ada Mas Hanta, Pak Prabowo mau dipasangkan dengan siapapun, tidak terlalu memberikan efek. Dipasangkan dengan Mas Erik, dipasangkan dengan si A, si B, si C, efeknya itu hanya 1-2%, artinya masih dalam margin of error. Kalau kita mau pakai basisnya adalah hasil survei. Berarti pertanyaannya, kalau tadi dari hasil survei dipasangkan dengan si A, si B, si C, si D, itu hanya memberikan efek penambahan elektoral 1 atau 2%, berarti siapapun cawapresnya nanti itu tidak akan terlalu memberikan efek signifikan. Sehingga kami melihat bahwa harus ada satu efek dorongan positif yang memang bisa memberikan signifikansi tambahan elektoral kepada Pak Prabowo. Apa itu? Mesin partai. Jadi Golkar sebagai partai dengan suara yang besar merasa sangat pantas Erlangga yang menjadi cawapres Prabowo. Kalau Anda tanyakan sama saya sekarang, yang paling pantas adalah Erlangga. Dan masih ada selain dari faktor kompetensi, track record, beliau Menko Perekonomian, mengantarkan perekonomian sampai hari ini rebound. Lalu yang kedua, tapi yang ingin saya perdebatkan adalah siapa yang bisa memberikan dorongan tambahan elektoral. Salah satunya mesin partai. Jelas di sini. Jadi hari ini sikap Golkar dari tingkatan pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa kita punya mesin itu. Di mata Golkar, Pak Erlangga sampai saat ini masih pantas untuk menjadi pendamping Pak Prabowo. Bagaimana dengan di mata Demokrat, Mas Zaky? Ya, kalau dari kami sikapnya jelas ya. Kami meyakini bahwa Pak Prabowo ini memiliki peluang menang terbesar gitu. Karena bagaimanapun kita bisa lihat ketika kami waktu itu disambut di Hambalang oleh teman-temannya Bang Habib, oleh Bang Maman, juga oleh teman-teman PAN dan partai-partai lain, itu luar biasa. Semangatnya sama nih. Ada kehangatan. Ada kehangatan. Menghormati perbedaan. Itu yang bisa dipisahkan. Nah, itu yang paling penting gitu. Kita punya kebersamaan yang luar biasa ya. Ayo pindah deh Bang Maman, pindah sini. Iya, ini. Oke, lanjutkan dulu. Tadi misalnya Bang Anders menyampaikan, ada nggak metode dalam memilih cawapres misalnya gitu. Kalau bagi kami yang paling penting saat ini hati-hati terjebak dengan hitung-hitungan secara kuantitatif saja. Atau bahwa berbicara politik itu adalah 1 + 1 sama dengan 2. Tidak bisa. Ada hal yang sangat mendasar dalam konteks masyarakat Indonesia yang kuat budayanya. Ya kan, kita kuat ada istiadatnya. Atau kalau dalam bahasa modern ada yang namanya psikografis gitu. Yaitu bagaimana chemistry antara satu dan yang lain ini gitu. Nah, alhamdulillah nyata teman-teman Gerindra
Demokrat, Golkar, pandangan teman-teman partai lainnya di koalisi ini chemistry-nya alhamdulillah kuat sekali, itu satu. Yang kedua, kami juga melihat bagaimana nanti siapapun ini yang mendampingi Pak Prabowo, kami yakin Golkar akan ikhlas, Demokrat akan ikhlas, Pak Habib akan ikhlas. Karena apa? Yang kita inginkan adalah kemenangan Pak Prabowo. Karena kita meyakini Indonesia kalau ingin ada akselerasi, melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelum-sebelumnya, masuk oleh Pak Jokowi saat ini, ya ini Pak Prabowo lah yang pilihan terbaik gitu. Kami melihat Pak Erlangga memang luar biasa karena Menko Perekonomian, punya kemampuan yang di bidang ekonomi, punya mesin partai, itu luar biasa. Karena kami tahu bagaimana kami bersama Mas Ahaye 3 tahun membangun Demokrat ini bisa punya soliditas yang luar biasa. Mas Ahaye berhasil. Tapi kami akui lah, Pak Erlangga kan lebih senior dan beliau berpengalaman sebagai Menko. Gitu. Tapi kok nama misalnya nih, misalnya bicara mengenai Bang Erik juga oke menurut kami. Jadi nama di sini menurut kami juga silakan saja. Kami meyakini. Jadi tidak masalah kalau bukan Mas Ahaye ya? Loh, kalau kami memang sejak awal call-nya adalah ingin menang. Yang penting menang. Kita ingin menang kenapa? Tidak ada perubahan dan perbaikan tanpa kemenangan gitu. Dan yang paling penting kehangatan ya Bang ya. Chemistry kan hangat kok dari tadi. Karena pertama kali, mohon maaf nih. Di sini juga hangat nih ya. Saya minggu lalu baru dari Pontianak sama nih kayak Bang Maman double-nya ya. Mau ketemu teman-teman Sambas. Mereka nggak membahas mengenai siapa wakilnya Pak Prabowo. Mereka bilang, "Bang, alhamdulillah ini udah jalan yang tepat," katanya. Kembali ke jalan yang benar, ayo kita berjuang bersama. Insya Allah menang Pak Prabowo. Begitu. Iya Bang Maman ya. Ini teman-teman Kalbar siap berjuang. Dari 5 nama ini sebetulnya yang menarik adalah Gibran nih, Bang Habib. Pertama, beda dengan Pak Ganjar yang bisa maju sendiri tanpa perlu partai lain. Dia 20%. Kami ini Pak Prabowo ini bisa maju kalau bersama-sama. Dan kami juga yakin kami hanya bisa menang kalau bersama-sama. Nah, jadi apa yang disampaikan Bang Maman ya, soal nama itu sebetulnya soal yang rileks. Dari ini mungkin bukan hanya 5 ini, masih ada beberapa nama lagi ya kan. Pasti bisa diputus secara rileks. Yang paling penting adalah bagaimana kami membuat keputusan siapa cawapresnya itu. Itu yang tadi disampaikan Pak Maman dan kami tinggal 2 minggu masih bisa rileks Bang Habib. Bukan tinggal 2 minggu, masih 2 minggu. Masih bahkan 2 minggu. Lebih ya, masih 2 minggu. Kiai Ma'ruf itu hanya waktunya saya rapat waktu itu waktunya 30 menit pun bisa ya. Saksi mata dan pelaku soalnya kan. Teman-teman ini semua saya yakin sudah memenuhi semua syarat administrasi ya. Ya kan, kecuali jadi, Mas Gibran. Ya, masih tunggu ini. Kecuali Mas Gibran. Tapi kan hanya beberapa dokumen kalau syarat administrasi itu. Saya pikir bukan hal yang sulit. Kalau toh misalnya diputus Mas Gibran memungkinkan maju, diputus besoknya pendaftaran, saya pikir pun nggak ada masalah. Jadi persiapan teknisnya saya pikir semuanya sudah selesai. Tinggal ya memutuskan mencari yang seperti kata Bro Erzaki ya. Udah yang bro paling potensi ya kan membawa kemenangan. Karena kan ini kita memang pengen menang dan harus menang dan pasti menang gitu kan. Bang Habib, tapi sebetulnya dari 5 nama ini benarkah sudah ada 1 nama di sini ada Bu Kofifa sendiri, Miss X sendiri ini yang memang sudah secara langsung ditawari oleh Pak Prabowo, dilamar menjadi bacawa pres. Kita nggak tahu kalau itu kan sudah menjadi domainnya Pak Prabowo bersama para ketua umum partai politik ya, yang ditawarkan, yang dibicarakan. Bahkan soal kriterianya pun sekarang juga sedang dibahas. Jadi saya pikir udahlah yang seperti itu kita serahkan kepada para ketum, para petinggi kita. Saya yakin ya mereka punya kematangan untuk memutus yang mana yang terbaik. Sekarang ini posisinya para ketua umum dan kita juga sedang menikmati keleluasan waktu yang diberikan oleh regulasi yang namanya PKPU. Sambil menunggu putusan MK, Bang Habib? Ya, apapun itu. Yang jelas kan waktunya masih leluasa sekali, masih nyaman sekali. Gitu. Tapi kan begini, Bang Habib, selain terkendala persoalan hukum karena masih menunggu putusan MK, Gibran ini kan kader PDIP. Tapi kenapa tetap masuk dalam bursa bacawa presnya Pak Prabowo? Ya, namanya kader ya kan, kayak Pak Prabowo didukung pun oleh Partai Golkar. Anda seperti tidak tahu didukung oleh Partai Demokrat, ya kan. Nanti juga bisa jadi didukung PKS, ya kan. Tidak ada masalah. Putaran 1, putaran 2 ya Bang ya. Tidak ada itu. Kita acuannya regulasi lah itu. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.